Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi a'tana lisan bi absahil kalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba' qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Wa qala fil hadis salamatul insan fi hifdzil lisani. Shadaqallahu azim wa balagha rasuluhul karim wa hadza tanzilum min rabbil alamin. Pemirsa Kompas TV Mutiara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan seluruh alam semesta. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Kita selalu bersyukur kepada Allah atas semua limpahan rahmat, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terutama nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat yang paling agung, yang paling puncak di antara nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita adalah nikmat istiqomah iman dan nikmat istiqomah Islam. Dengan nikmat iman, dengan nikmat Islam, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, memberikan segala kemudahan untuk kita semua, terkhusus pemirsa Kompas TV Mutiara Iman yang hari ini telah menyaksikan, mendengarkan program religi Kompas TV Mutiara Iman saat ini. Berselawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahida, sallallahu alaihi asyran." Barang siapa yang berselawat kepadaku, kata Rasulullah, satu kali, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala berselawat kepadanya 10 kali. Semoga kita semua di akhir yaumul akhir nanti akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa Kompas TV Mutiara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai muslim berkewajiban untuk saling mengingatkan, untuk saling nasihat, menasehati. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Asr ayat ketiga dalam potongan ayatnya yang berbunyi watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Saling mengingatkan untuk kebenaran dan saling mengingatkan untuk kesabaran. Maka kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, pemirsa Kompas TV Mutiara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan sama-sama belajar bersama mengenai tentang afatul lisan. Apa itu makna dari afatul lisan? Arti dari afatul lisan artinya adalah bahaya lisan, bahaya lidah. Pemirsa Kompas TV Mutiara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lisan adalah merupakan
anugerah Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Meskipun ukuran lidah ini kecil, namun pengaruhnya bahkan akibatnya amatlah sangat besar. Ketahuilah, dengan lisan ini, dengan lidah kita ini akan dapat memberikan kebaikan, kebahagiaan, bahkan sampai selamat dunia akhirat ketika kita mampu menjadikan lisan kita untuk senantiasa selalu menebar kebaikan, selalu memberikan nasihat yang baik untuk orang lain. Juga sebaliknya, pemirsa, lidah kita ini atau lisan ini akan dapat menggelincirkan, menjerumuskan, bahkan membinasakan orang tersebut masuk ke dalam nerakanya Allah disebabkan karena lidah, disebabkan karena dia tak mampu menjaga lidahnya. Dia tidak mampu menjaga lidahnya yang sehari-hari lidahnya lebih banyak untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang akan mendapatkan dirinya, yang menjerumuskan dirinya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi summa nauzubillah. Selain daripada itu, ketahuilah pemirsa Kompas TV Mutiara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lidah juga akan mampu meninggikan derajat bagi orang-orang yang senantiasa dimanfaatkan, difungsikan lidahnya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidah juga akan menghinakan manusia tersebut sehina-hinanya, bahkan lebih rendah daripada derajat hewan kalau lidahnya tak mampu dijaganya dari hal-hal yang boleh jadi lidahnya menyakiti, mencela, bahkan menghina orang lain. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikut ini kita akan mengetahui tujuan mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan lisan. Kita akan mendengarkan dan mengetahui jawabannya setelah episode berikut ini. Pemirsa Kompas TV Mutiara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita kembali ke pertanyaan di awal tadi. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan lisan untuk kita? Tentunya Allah Subhanahu wa taala mempunyai maksud dan tujuan yang sangat jelas sekali mengapa Allah menciptakan lisan untuk manusia. Jawabannya adalah karena Allah menginginkan kita, hambanya manusia, untuk selalu memperbanyak lisannya zikrullah, untuk selalu lisannya untuk berbanyak berzikir, mengingat-ingat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu poin pentingnya lisan Allah ciptakan, tujuannya adalah tentunya untuk memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita tahu bahwasannya lisan atau lidah ini organ yang kecil yang Allah ciptakan, tapi luar biasa pengaruh lisan tadi ketika kita tidak mampu untuk menjaganya. Maka kalau kita mampu menjadikan lisan dalam keseharian hidup kita, lisan digunakan untuk memperbanyak berzikir kepada Allah, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak untuk menyampaikan nasihat, menyampaikan, menebarkan kebaikan-kebaikan di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, maka inilah yang menjadi poin penting mengapa Allah menciptakan, tujuannya untuk manusia tadi diciptakan, lisannya tadi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita perhatikan bagaimana ulama salaf, ulama terdahulu, bahkan sampai ke Rasulullah SAW yang menjadi uswah kita, contoh terbaik bagi kita, ketika Rasulullah SAW
diberikan pengetahuan secara langsung, menyampaikan sabdanya kepada umatnya. Di antara umat sabdanya adalah yang disampaikan oleh beliau, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ini poin yang disampaikan Rasulullah. Artinya kalau sudah Allah sampaikan, berarti pengaruh luar biasanya dari lidah tersebut untuk kebaikan manusia tersebut atau keburukannya ketika dia tidak mampu menjaga lisannya. Ulama salaf yang lainnya seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia sampai-sampai ketika dia berkata kepada Umar bin Khattab, lalu Umar bin Khattab menyampaikan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, hentikanlah, tariklah perkataanmu." Kemudian Abu Bakar As-Siddiq kembali menjawab. Dari perkataannya beliau menyampaikan, "Inna hadza awradanil mawarid." Maknanya apa? Maknanya sesungguhnya lisanku ini yang akan menjerumuskanku kepada kehancuran. Ini sahabat, sekelas sahabat pun yang dijamin masuk surga sangat takut sekali dengan lisannya yang tentunya pasti akan menjerumuskannya kalau dia tak mampu menjaga lisannya. Bahkan sahabat yang lain seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu secara langsung menyampaikan, kata Umar, "Janganlah kalian banyak berkata-kata, karena dengan banyak berkata-kata banyak pula kesalahannya. Janganlah kalian, kalau kalian banyak kesalahannya pasti pula kalian banyak dosanya, dan orang yang banyak dosanya pasti layak masuk ke dalam neraka." Ini ungkapan perkataan Umar bin Khattab yang mana kita ketahui Umar pun sangat takut sekali akan bahaya daripada lisan tersebut, daripada lidah yang Allah Subhanahu wa taala sudah anugerahkan kepada kita. Maka alangkah baiknya keseharian kita, hidup kita lakukan dalam keseharian kita dengan mengucapkan berkata yang baik, berkata yang benar. Ada sebuah syair yang boleh jadi pernah sama-sama kita ketahui melalui syair nasyid berkata benar, yang syairnya berbunyi, "Berkata benar, akhlak yang mulia, sifat terpuji, semua orang suka. Berbohong menipu, sifat yang tercela, di dunia lagi terima balasannya." Hati-hati, waspadalah, karena boleh jadi Allah akan memberikan hukuman secara langsung ketika seseorang tersebut melakukan atau berbicara dari lisannya dengan pembicaraan yang banyak mengandung maksiat. Pemirsa Kompas TV, Mutiara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dampak negatif ketika kita tidak bisa menjaga lidah. Apa dampak negatifnya, dampak buruknya ketika kita tidak mampu menjaga lidah? Yang pertama adalah dia selalu meremehkan perintah Allah dengan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita ketahui Allah secara langsung memerintahkan kepada kita untuk menjaga lisan, dan Rasulullah juga memerintahkan kepada umatnya untuk menjaga lisan, namun diabaikan begitu saja. Maka dia akan memperoleh dampak negatifnya, dia meremehkan perintah-perintah Allah. Dan ini sangat besar sekali dosa bagi orang yang suka melalaikan, meremehkan, yang akhirnya dari lisannya itu senantiasa yang keluar dari syariat ajaran agama Islam. Kemudian dampak yang kedua, ketika seseorang itu tidak mampu, tidak pandai menjaga lidah adalah dia minus iman kepada Allah dan minus kepada hari akhir. Sebagaimana hadis yang sebelumnya saya sampaikan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Muttafaqun alaih.
Maka ketika seseorang terjatuh dan dalam mencela kehormatan-kehormatan manusia dan kata-kata dosa, pada saat itu iman berkurang. Selanjutnya, untuk dampak negatif tidak bisa menjaga lidah, kita akan lanjutkan di setelah berikut ini. Pemirsa Kompas TV, Mutiara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ingin kami sampaikan, dampak negatif tidak menjaga lidah. Yang ketiga adalah meremehkan malaikat Raqib dan malaikat Atid. Padahal kita ketahui ada malaikat Raqib dan malaikat Atid yang siap selalu mencatat ketika lisan kita melakukan perkataan, baik perkataan yang baik maupun perkataan yang buruk. Di dalam Al-Quran surah Qaf ayat ke-18 yang berbunyi, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah suatu ucapan yang diucapkan melainkan ada malaikat yang siap mencatat. Maka waspadalah dan berhati-hatilah dengan lisan. Karena kata Rasulullah juga di dalam hadisnya yang hadis sahih, inna aksaron nas khotoya ibnu Adam fi lisanihi. Sesungguhnya kesalahan yang paling terbanyak yang dilakukan anak Adam adalah terletak pada lisannya. Maka hati-hati dengan lisan, jangan sampai lisannya selalu senantiasa mengucapkan perkataan yang mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dampak negatif yang berikutnya adalah berkurangnya iman kepada surga dan neraka, berkurangnya iman terhadap azab kubur dan iman kepada takdir. Dan dampak yang selanjutnya ketika dia tidak mampu menjaga lidah adalah munculnya beberapa penyakit hati seperti hasad, takabur, saling benci, dan penyakit-penyakit hatinya ketika dia tidak mampu menjaga lidahnya. Maka jagalah hati, jagalah lidah, jangan sampai lidahnya menyengsarakan, memasukkan diri kamu ke dalam jurang api neraka. Di dalam syair yang sudah masyhur juga, bagaimana agar lidah kita, hati kita, semua jasad tubuh kita tetap terjaga kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah syair yang bersenandung, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati busuk, pikiran jahat merasuk, akhlak kian terpuruk, hidup jadi makhluk terkutuk. Nauzubillah kalau kita menjadi makhluk yang terkutuk. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, tentunya mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghidupkan hati kita dengan iman, agar Allah mematikan kita pun dalam iman. Kemudian Allah bangkitkan kembali dengan iman, dan Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan iman. Bagaimana iman kita selalu bertambah kembali kepada lisannya yang senantiasa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini adalah perintah Allah. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, baik waktu pagi maupun di waktu petang. Jelas sekali lisan ini
perbanyaklah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ahyina bil iman, Allahumma amisna bil iman, Allahumma ahsurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan kepada kita, kepada semua anggota tubuh kita, termasuk anggota tubuh yang bernama lisan ini, untuk istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam selalu kesehariannya, lisannya, lidahnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu lana wa lakum jami'an. Nasrullah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.